di mana metode yang digunakan dalam aplikasi ini adalah metode Penman Mountain yang direkomendasikan oleh FAO, yaitu Badan Internasional dari Agrikultur dan Food. Nah, mereka merekomendasikan metode Penman Mountain dalam penghitungan evapotranspirasi acuan atau evapotranspirasi preferensi. Kemudian setelah dibuka, di sini ada per country, di sini nanti diisi negara, altitude itu diisi ketinggian, kemudian ini ada station, yaitu tempat dari stasiun cuaca, kemudian di sini ada latitude, itu artinya lintang, kemudian ada longitude, yaitu bujur. Nah, bagi teman-teman yang di sini tulisannya belum average temperature, kalian bisa buka option. Nah, di option ini, di bagian temperatur, bisa dipilih average temperature. Save as default, kemudian oke. Kalian bisa berubah kembali tadi ke ke max dan min dari temperatur tergantung dari suhu yang didapatkan. Kemudian bisa diisi teman-teman di sini nama, ketinggian, nama negara, ketinggian, terus lintang, bujur, dan stasiun. Di sini sudah ada datanya ya. Kami sudah input datanya terlebih dahulu. Sebentar, kita buka. Nah, nanti jadi kita sudah cari data ini dulu ya, data temperatur, data kelembapan, data kecepatan dan sebagainya dan kawan-kawannya di sini dari stasiun Lampung, stasiun cuaca Lampung ya. Di sini memiliki ketinggian 120 meter, lintang selatan, 5 derajat lintang selatan dan 105 bujur timur. Nah, kemudian di sini sudah terdapat isinya. Untuk dari di laptop kalian belum ya, nanti kami share untuk data ya data dari stasiun cuacanya setelah selesai oh sudah di-share. Nah, setelah terisi ya, kemudian kalian klik Rain. Nah, di sini ada tabel data curah hujan bulanan dari Januari sampai Desember. Nah, di sini ada hujan dan di sini ada effective rain atau curah hujan efektif. Nah, kenapa berbeda? Apa bedanya curah hujan dan curah hujan efektif? Curah hujan efektif itu adalah jumlah curah hujan yang bisa diterima maaf, jumlah curah hujan yang bisa diserap oleh tanaman. Ya, diserap oleh tanaman. Nah, karena curah hujan itu nggak semua bisa terinfiltrasi ke tanah atau nggak bisa semua terserap ke tanaman. Faktor-faktornya seperti karena ketinggian tempat, kemiringan tempat, jenis tanah, dan jenis hujan. Jadi nanti pastinya effective rain ini, jumlah effective rain ini lebih sedikit daripada curah hujan biasa. Kemudian kalian bisa isi nanti nama stasiunnya di sini. Nah, untuk di sini ada effective rain method. Nah, ini artinya metode pengukuran hujan efektifnya. Kalian bisa buka di ini option. Nah, setelah klik option, nah di sini ada beberapa opsi metode yang digunakan dalam penghitungan curah hujan efektif. Nah, yang pertama ada fixed percentage. Nah, fixed percentage ini kalian bisa isi sesuai dengan asumsi kalian sendiri. Jadi misal kalian mau isi 70%, isi 90%, atau isi 60% silakan. Ini tergantung dari asumsi kalian sendiri ya. Karena kan setiap tempat yang akan menjadi tempat tanamannya itu serapannya berbeda-beda. Kemudian yang kedua ada metode dependable rain. Nah, metode dependable rain ini adalah metode yang direkomendasikan ya, sekali lagi metode yang direkomendasikan dari FAO atau AGWLW formula. Kemudian ada metode rumus empirik. Nah, di sini kalian bisa manipulasi sendiri nih curah hujannya. Bisa diisi. Kemudian yang keempat ini ada metode USDA Soil Conservation Service, di mana metode ini metode yang berasal dari US yang digunakan di sana. Kemudian metode yang kelima ada metode rainfall not considered in irrigation calculation atau effective rainfall sama dengan 0. Nah, metode ini digunakan kalau kalian menanam di greenhouse. Ya, kalian bisa pilih ini kalau kalian menanam di greenhouse atau tempat tertutup lah yang tidak terkena hujan. Jadi curah hujannya nanti otomatis 0.
Nah, kemudian kita pilih ini ya, dependable rain dari FAO, kemudian kita save as default, terus oke. Nanti kalian bisa isi data curah hujannya. Nah, ini contoh dari data curah hujan dari stasiun Lampung. Nah, di mana ini ranknya 35,4 dalam 35,4 di bulan Januari, sementara efek curah hujan efektifnya ada 11,2. Nah, dalam metode FAO ini curah hujan di mana curah hujannya 0 sampai 10 mm ya per hari itu tidak dihitung dalam efektif ranknya atau sama dengan 0 menurut metode FAO ini ya. Nah, minimal untuk dihitung efek curah hujan efektifnya dari metode FAO ini sebanyak antara 10 sampai 10 sampai 30 itu baru terhitung di curah hujan efektif. Nah, karena ini per bulan ya per bulan. Ini bukan per hari ya MM-nya, apa curah hujannya. Dalam per bulan ini curah hujan efektifnya yang dapat terhitung itu 16,9. Nah, nanti baru muncul jumlah curah hujan efektifnya. Oke, setelah terisi untuk curah hujannya, kita minimize dulu, kemudian lanjut ke bagian crop. Nah, silakan bisa dilihat ya, di sini ada crop atau tanaman ya. Di sini ada nama tanaman, kemudian ada tanggal tanam planting date, kemudian ada harvest ini tanggal panen, kemudian di sini ada koefisien tanaman, HCF value, kemudian di sini ada stage days, ini fase pertumbuhan tanaman. Di sini inisial berarti dari pe pembenihan, pembijian ya, sampai pembibitan. Kemudian di sini ada development, ini masa vegetatif. Development ini fase vegetatif, kemudian mid season ini fase generatif, dan late season ini masa panen. Kemudian ini ada selanjutnya ada rotting depth yaitu kedalaman akar. Kemudian ini ada critical depletion, ada yield response factor, dan ada crop height tinggi tanaman, ini opsional. Nah, kalian bisa memilih apa tanaman yang akan ditanam ya. Kalian misal milih melon ya, melon. Nah, di sini kalian bisa klik open. Nah, di sini udah ada tersedia tanaman-tanaman yang mungkin kalian bisa gunakan ya. Ini bisa buka. Oh, nah di sini komplit. Ada pisang, ada apa ini, kacang, beans, terus ada anggur, ada mangga, ada tomat, ada kentang dan lain sebagainya. Nah, tanaman-tanaman yang di sini itu sumbernya dari paper milik FAO sendiri ya, yang berdasarkan penelitian-penelitian di seluruh dunia. Misal nih kalian mau nanam melon manis. Nah, di sini bisa dilihat ada sweet melon. Tinggal klik sweet melonnya, nanti open. Nah, di sini sudah terisi otomatis dari nilai KC, terus apa stage-nya, routing depth-nya dan sebagainya ini sudah terisi. Kalau misal kalian mau mengganti tanggal tanamnya juga bisa. Tanggal tanamnya ini bisa diganti sesuai keinginan kalian. Kemudian selanjutnya ya karena ini sudah terisi, ini kan panen di sini tanggal 21 bulan 7. Kalau sudah terisi bisa ini klik minimize. Kemudian kita klik soil. Kalian bisa mengisi sesuai dengan kondisi tanah ya, kondisi tanah di tempat yang akan kalian tanami, atau bisa memilih di sini, klik open. Nah, di sini ada jenis-jenis tanah, beberapa jenis tanah yang disediakan oleh FAO. Ada black clay soil, red loamy, red sandy loam, red sandy. Nah, kemudian ini FAO-nya diklik, di sini ada heavy, ada light, ada medium. Itu beberapa jenis tanah yang disediakan oleh FAO. Nah, kalian bisa pilih satu, atau kalau misal kalian mau penggunaan di lapangannya, berarti kalian harus mengukur sendiri karakteristik dari tanah kalian yang akan ditanami. Jadi kalian nanti bisa mengisi manual tanpa memilih file yang disediakan oleh FAO. Nah, kalian misal kita pilih ini heavy, klik dan open. Nah, di sini udah langsung terisi ya, ada total available soil moisture, ini total kelembaban tanah, kemudian ada maximum rain infiltration rate,
laju penyerapan air hujan oleh tanah, kemudian ada maksimum rooting depth, ini maksimal dari kedalaman akar, kemudian ada initial soil moisture depletion, terus ada initial available soil moisture atau kelembaban tanah yang ada di awal. Kadar air awal dalam tanah sebelum terjadinya irigasi. Kalau udah terisi untuk tanahnya, kemudian diminimize, kalian bisa klik ke ini, crop water requirements. Nah, nanti di sini muncul kebutuhan air dari tanamannya untuk di setiap dekade. Nah, dekade yang dimaksud itu di setiap 10 hari. Karena kan di sini ada dekadenya ada 1, 2, 3. Berarti kan totalnya ada diasumsikan dalam 1 bulan itu sama, yaitu 30 hari. Makanya ada 3 dekade. Nah, untuk dekade ketiga pada bulan Maret, evapotranspirasi tanamannya itu sebanyak 16,9 mm per dekade. Nah, untuk curah hujan efektifnya dalam dekade ketiga bulan Maret itu sebanyak 0,7, dan kebutuhan irigasinya itu sebesar 16,4 mm per dekade. Nah, jadi evapotranspirasi crop ini hasil dari penjumlahan curah hujan efektif ditambah kebutuhan irigasinya. Jadi ini kan evapotranspirasi cropnya itu yang hilang dari tanamannya. Nah, kemudian digantikan oleh airnya digantikan oleh curah hujan efektif dan kebutuhan irigasinya, air irigasinya. Di sini ada totalnya dalam 1 tahun 336,2 mm per dekade. Kemudian setelah ya ini udah jelas kebutuhan irigasinya ada sekian, kalian klik schedule. Saya minimize dulu. Kalian klik schedule. Nah, di sini ada jadwal pemberian airnya, jadwal irigasinya. Jadi di sini dilakukan irigasi pada tanggal 2 April atau pada hari ke-10 sebanyak 17,5 mm. Nah, kalian beri irigasi itu sebanyak 17,5 pada tanggal 2 April. Kemudian nanti pada tanggal 21 April kalian beri irigasi lagi sebanyak 27,3 dan seterusnya. Jadi di sini sudah ada jadwal irigasinya. Nah, sampai terakhir tanggal 20 Juli dan 21 Julinya sudah panen. Jadi nggak perlu dikasih irigasi lagi. Atau kalau misal kalian ingin, kita pilih di ini daily soil moisture balance. Sorry, bukan penyiraman tiap hari ya. Ini kebutuhannya per harinya. Kebutuhan irigasinya per hari. Di sini kebutuhannya di 6 Juni hari ke-75 sebanyak 41,3 mm. Untuk atas-atasnya ini masuk. Di sini di perincian lah ya, itu ya, perincian per harinya. Nah, kemudian di sini ada timing ya. Timingnya kita pakai irigasi at critical depletion. Jadi pemberian air irigasi ketika kandungan air dalam tanah itu hampir mencapai titik layu permanen atau sebelum titik layu permanen. Nah, gimana cara aturnya? Kita klik option di sini. Nah, di sini ada berbagai menu pilihan. Ada irigasi at user definite interval, di mana ini penyiraman irigasinya itu bisa diatur kalian, misal tiap 3 hari atau tiap 5 hari atau tiap 10 hari kayak gitu. Kemudian di sini ada tadi yang kita gunakan irrigate at critical depletion. Kemudian di sini ada irrigate below at or above critical depletion, yaitu di atas atau di bawah, dari titik layu permanen. Kemudian di sini ada fixed interval per stage, ada fixed depletion dan lain-lainnya. Kita pilih irrigate at critical depletion. Nah, kemudian di sini ada irrigation application. Nah, di sini juga ada 4 pilihan, kalian bisa pilih salah satunya. Nah, kita pilih refill soil to field capacity, yang artinya kita mengisi kembali kadar air ke kapasitas lapangnya. Kemudian di sini ada irrigation efisiensi atau efisiensi dari irigasi yang kalian beri. Kalau misalnya kalian punya petak sawah, ya, punya persawahan lah. Nah, irigasinya kan
pembediannya dari irigasi terbuka. Nah, untuk efisiensi dari saluran irigasi terbuka itu sekitar 60 sampai ya 50 sampai 70% ya, 50 sampai 70% untuk efektivitas dari irigasinya. Karena ada beberapa faktor seperti kebocoran pada saluran irigasinya, terus ada misal dari saluran irigasinya nanti bocor ke lahan ke yang lain dan sebagainya. Kemudian kalau misal kalian irigasinya pakai irigasi tetes atau irigasi sprinkler, itu tingkat keefektivitasannya itu sampai 90%. 90%. Nanti kalian bisa modifikasi saja. Karena ini di lahan terbuka, pakai saluran irigasi terbuka, kita pakai irigasi efisiensinya 70%. Dan save as default, terus oke. Ya. Jadi seperti itu ya untuk mengetahui kebutuhan air untuk tanaman. Nah, kalau misal kalian ini ya mau membuat grafik dari cuacanya, kalian bisa dilihat ini klik climate, kemudian klik chart. Nah, di sini ada grafik dari iklimnya. Ini kalian bisa centangin aja apa yang mau ditampilkan. Kalau misal kalian mau tampilkan ini kecepatan angin bisa dicentang. Kalau misal mau tampilkan ini kelembapan bisa dicentang. Suhu rata-rata bisa dicentang. Jadi nanti di sini temuat semua iklimnya. Kemudian di rain juga curah hujan juga bisa dilihat chartnya sama, klik rain terus klik chart. Nah di sini juga ditampilkan grafik curah hujannya. Ini kalian bisa dibatalkan juga kalau kalian hanya menampilkan curah hujan. Oke. Kalau sudah kalian bisa save ini ya. Dari data hujan dulu kalian save, nanti tinggal diberi nama terus oke. Kemudian di X close. Untuk yang data climate juga sama, langsung klik save aja, nanti dikasih penamaan file terus oke, kemudian di close. Untuk data-data yang lain juga bisa di close, langsung di close tanpa di save.